Oke Bang, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Welcome bro. Thank you. Ini video pertama kita di Quest View. Oke. Kita bakal ngebahas manga, teori-teori manga, spoiler. Betul. Keren. Konspirasi, maybe ya. Taruh dikit ya konspirasi. Konspirasi. Ya cocok. Jadi untuk konten pertama kita hari ini kita akan ngebahas soal One Piece. One Piece. Waduh. Eiichiro Oda. Oda sensei banget. Kita benar-benar fans. Bukan wibu. Kita cuma fans dari karya-karyanya Eiichiro Oda. Bahkan Eiichiro Oda sendiri pun ada fansnya. Betul. Yaitu almarhum Akira Toriyama. Betul. Sang first man The Shonen Jump atau yang mengawali anime Shonen Jump. Betul. Akira Toriyama. Betul. Kita masih merasa kehilangan gak sih? Saya sampai sekarang tuh masih nice. Ya sedih banget lah Bang. Kita tuh belajar bagaimana cara berpetualang, bagaimana cara kita bermimpi, bagaimana cara kita percaya bahwa ada sesuatu yang beyond gitu. Ya kan? Setiap kecil selalu bawa tongkat gitu ya. Cocok. Nyebrang sungai, tiba-tiba tuh iseng awan kinton. Itulah budaya Jepang Bang JR. Kebetulan juga saya juga dulu waktu sekolah tertarik juga dengan budaya Jepang, bahkan sempat dilibatkan dalam pidato bahasa Jepang. Yang membuat mereka unik di setiap karya-karyanya dan kebudayaannya, mereka selalu konsisten, baik itu penggunaan cerita, karakter, dan pemaparan dari masing-masing poin dari budaya tersebut. Sekarang gini aja contohnya Bang JR, pernah lihat Kamen Rider nggak? Yes. Kamen Rider. Kita tahu polanya lah. Yeah. Dia berubah di awal lawan monster. Yeah. Kemudian next episode selanjutnya yang kita tunggu ada perubahan terbarunya. Betul. Next lagi perubahan terbarunya hingga perubahan paling keren. Betul. Dan itu sampai 40 episode. Betul. Setelah 40 episode muncul lagi Kamen Rider selanjutnya dengan pola yang sama. Tapi kita menikmati. Tapi kok kita bisa menikmati ya? Iya. Doraemon juga. Kita tahu lah polanya. Bang Jarnrit gimana menurut Bang Doraemon polanya? Kalau Doraemon ya, apa yang saya pelajari dari Doraemon ya, kita tuh disuruh percaya dengan sesuatu yang tidak mungkin ada. Tetapi itu hanya bisa terjawab lewat sains. Itu Doraemon. Dan pola ceritanya. Ya sama-sama aja. Tapi kok bisa ya kita seneng nonton tiap hari? Karena itu ya, mungkin lebih tepatnya kalau kita ngomongin Doraemon ya, kita ngomongin Japan dulu nih. Ya, Japan dulu. Kalau kita ngomongin Doraemon Bang ya, kita itu bukan lebih ke polanya, tapi ke lebih surprise apa lagi ya, yang apalagi yang keluar dari kantong ajaib dari kantong tersebut. Betul. Tapi saya lupa nama pengarangnya, itu sudah cukup legend itu. Bayangkan itu kalau saya ngomong ke anak saya itu satu-satunya orang yang nggak gede-gede. Betul. Iya juga ya. Udah berapa tahun kita ya? Ya bayangkan dia tetap dapat nilai 0 tapi kelasnya tetap sama dan dia nggak gede-gede. Oke, salah satu manga lumayan laku lah di Indonesia. Tapi sampai ada dubbingnya di sini ya. Betul, saya sempat nangis itu yang terakhir itu. Stand with me ya. Stand with me. Yang terakhir kan, yang Doraemon terakhir kan. Itu sad story-nya banget sih. Dapat sih serius. Dapat banget sih story-nya. Stand with me. Itulah Jepang Bang JR, konsisten mereka dalam menulis, bagaimana menargetkan audiens untuk selalu mengingat ini loh, karakter ini loh, inilah dia. Dan dia apa adanya dan kita cinta pada dia. Betul. Itu Jepang juga mengajarkan kepada kita bahwa menjajah asik nih. Nice. Nggak perlu harus pakai senjata, nggak perlu harus pakai army, tapi cukup lewat kebudayaan. Bayangkan dulu Amerika menjatuhkan bom atom di Nagasaki dan Hiroshima, Jepang dulu lantang. Betul. Tapi Jepang membalasnya dengan epic, mengirim Astro Boy. Anime pertama. Betul, itu ya setelah anime, iya. Iya. Di mana orang-orang Amerika itu belajar mencintai Jepang. Dan bahkan orang-orang Asia seperti kita, Asia Tenggara seperti kita sempat dijajah oleh Jepang, mencintai Jepang juga. Keren. Bayangkan, ini bener bulu kuduk saya. dan itulah yang diadopsi oleh K-pop. K-pop juga mulai belajar menjajah Asia dan Eropa lewat K-popnya. Story romance-nya. Betul. Lu bisa bayangin kalau ketemu sama ada perempuan yang ketemu sama laki-laki, dalam mindset semua army K-pop ini, laki-laki itu harus sempurna. Setiap makan dibayarin, pas mau keluar dibukain pintu, pas hujan dipayungin. Perfect banget. Wajah tuh harus tajam, mancung, mancung. Aduh. putih. Wah.
Gila sih K-pop. Ya, kita kembali lagi ke budaya Jepang, Bang Jer. Selain itu ada juga yang mungkin sampai sekarang Bang Jer masih hafal tuh pola ceritanya, Ultraman. Wah itu legend sih. Itu legend. udah kita tahu ada monsternya, pasti akan berubah. Cocok. Lawan monster dan itu sampai 50 episode. Kita menikmati. Kok bisa ya pola yang sama masih dinikmati juga. Kemudian di Power Rangers juga sampai diadopsi oleh Amerika. Betul. Badan atau apa itu nama? Kalau di Jepang disebutnya Super Sentai. Super Sentai. Super Sentai. Super Sentai. Oke. Oh berarti Power Ranger ini dulunya itu manga karya Jepang. Di Jepang dulu. Kemudian Jepang diadaptasi oleh Amerika. Tokusatsu, itu produksinya Tokusatsu Bang Jair. Oke. Jadi Kamen Rider, Ultraman, kemudian Power Ranger yang biasa kita sebut itu namanya Super Sentai. Dan rumah produksinya disebut dengan Tokusatsu. Pusat semua yang berubah-berubah itulah ya, Tokusatsu. Polanya pun sama. 5 orang berkelahi, monsternya kalah gede, pakai robot. Tapi orang-orang menikmati. Nah, begitulah Shonen Jump, One Piece berawal dari Akira Toriyama yang kita tahu karakternya nggak harus sempurna karakternya, kalau bisa karakternya paling bodoh, paling nggak tahu apa-apa, lucu, tapi diberi anugerah kekuatan yang luar biasa. Dan itu adalah awal dari Quest View kita. Oke. Jadi buat teman-teman, ini segmen pertama kita. Sampai jumpa di Quest View selanjutnya. Kita bakal ngomongin soal manga-manga dan teori-teori konspirasi. Spoilernya lah. Oke, ciao. Subscribe dulu.